Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat rumah belajar, bagaimana kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat ya. Sahabat rumah belajar, hari ini kita belajar materi tentang bullying dengan tujuan agar kalian memahami tentang pengertian bullying, bentuk bullying, dan dampak dari perilaku bullying itu. Sahabat rumah belajar, pengertian bullying adalah perilaku penindasan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan tujuan untuk melukai atau menindas orang lain yang dirasa lebih lemah atau yang tidak memiliki daya. Sahabat rumah belajar, bentuk-bentuk bullying yang akan kita pelajari hari ini, yang pertama adalah bullying secara fisik. Apa sih bullying secara fisik itu? Bullying secara fisik biasanya dilakukan oleh pelaku yang menimbulkan luka secara fisik atau yang bisa kita lihat, misalnya dengan menendang, memukul, lalu mencubit, atau merusak properti. Hal ini bisa menimbulkan kerusakan fisik secara dalam jangka panjang maupun dalam jangka yang pendek. Yang kedua, bullying secara verbal. Bullying verbal biasanya dilakukan dengan ungkapan atau kata-kata. Bullying verbal atau penindasan verbal dilakukan oleh pelaku dengan menghina, mengejek, atau melakukan intimidasi yang dilakukan secara verbal. Hal ini mungkin terkesan biasa saja, tapi lama-kelamaan dapat menimbulkan depresi atau ketidakpercayaan diri pada korban bullying. Bentuk bullying yang selanjutnya adalah bullying sosial atau penindasan sosial. Bullying sosial ini dilakukan oleh pelaku bully dengan tujuan merusak reputasi korban atau mengurangi lingkungan sosial korban. Hal ini dilakukan secara terselubung sehingga kesulitan untuk dideteksi. Perilaku bullying ini misalnya saja dengan menyebarkan rumor, berita bohong, atau informasi yang tidak benar mengenai korban bullying, atau juga dengan memberikan gerakan wajah atau mimik wajah yang sifatnya mengancam ketika bertemu dengan korban bullying. Lalu yang selanjutnya bisa saja dengan membuat lelucon-lelucon yang isinya berupa penghinaan dengan tujuan mempermalukan korban bullying. Cyberbullying atau bullying cyber dilakukan oleh pelaku bullying dengan memanfaatkan teknologi digital. Cyberbullying biasanya dilakukan dengan memanfaatkan pesan singkat, media sosial maupun platform online lain. Bentuk perilaku cyberbullying bisa dilakukan dengan memposting foto ataupun video yang tujuannya menghina korban, atau dengan menghina dan mengejek korban di akun media sosialnya secara langsung, atau kadang ada juga yang melakukannya dengan memberikan ancaman di media sosial atau dengan memberikan pesan teks yang isinya mengancam korban bullying. Sahabat rumah belajar, bullying memiliki dampak negatif yang sangat tinggi bagi korban. Misalnya saja mereka bisa mengalami kecemasan, depresi, ketidakpercayaan diri, mengalami penyakit secara fisik, atau ada juga yang melarikan diri ke obat-obatan dan alkohol, bahkan sampai ada yang bunuh diri. Oleh karena itu, sahabat rumah belajar, pastikan kalian tidak menjadi pelaku pembulian, atau bila kalian mengetahui ada perilaku pembulian, kalian bisa melaporkannya kepada orang yang lebih dewasa. Selanjutnya, apa yang harus kalian lakukan seandainya kalian menjadi saksi perilaku bullying? Kalau kalian menemukan teman kalian atau di lingkungan kalian ada yang menjadi korban bullying, yang pertama kalian lakukan adalah menyadari bahwa pembulian tidak hanya secara fisik, tapi tadi kita belajar ada juga pembulian secara verbal, secara sosial, bahkan melalui cyber.
Yang kedua, kalian bisa mendampingi korban dan bertindak bijaksana untuk melindungi korban bullying. Yang ketiga, kalian bisa memperingatkan pelaku bullying bahwa tindakannya itu dapat memberikan dampak negatif terhadap korban. Yang keempat, jika kalian melihat ada perilaku bullying, kalian bisa melaporkan kepada guru atau orang yang lebih dewasa di sekitar kalian. Demikian tadi materi tentang pembulian yang kita pelajari hari ini. Kita tadi sudah belajar mengenai pengertian pembulian, lalu bentuk-bentuk pembulian, dampak dari perilaku bully, dan yang terakhir apa yang harus dilakukan ketika ada perilaku bully, baik kita sebagai korban maupun sebagai sanksi. Semoga materi tentang pembulian tadi bermanfaat untuk kalian. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.